Seandainya kita orangnya nih yang melazimkan diri di masjid, ingat jaga adab-adab kita di masjid itu, ya, jaga adab-adab kita di masjid. Makanya orang masuk masjid aja ada tahiyatnya, ada nggak? Ada tahiyatul masjid, bayang 2 rakaat, karena tinggi kehormatan masjid, gitu ya, tinggi kehormatan masjid. Bahkan seandainya orang yang terhalangin buat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, terhalangin tapi dia masuk masjid, Islamnya bukan orang yang janabat ya, jual janabat nggak boleh. Itu masih dianjurkan kita buat baca al-baqiyatus sholihah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dikatakan 4 kali baca tuh, buat ngegantiin sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, begitu. Saking mulianya masjid. Anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'adihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi, gitu. Dan ini adalah bab yang ke-11 di dalam menerangkan tentang fadilah, ya, keutamaan masjid-masjid, ya, keutamaan masjid-masjid. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu, ya, di dalam rumah-rumah yang Allah perkenankan anturfa'a, agar diangkat, wa yudhkara fiha, dan disebut-sebut di dalamnya, ismuhu, yakni nama-nama Allah. Rumah apa kira-kira itu? Masjid, ya, rumah Allah, Baitullah, ya. Jadi tempat-tempat rumah-rumah yang memang Allah perkenankan di situ untuk diangkat nama Allah, disebut nama Allah, masjid, ya, masjid. Makanya masjid itu satu tempat bangunan yang mulia, karena di dalamnya tidaklah disebut melainkan ismullah, nama Allah Ta'ala, ya, diagungkan, diangkat, disebut dalam masjid itu ismullah, yakni nama Allah. Khairul biqa al masajid, ya, sebaik-baik tempat itu masjid, ya, masjid. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi, dan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, ya, termasuk masjid ini min sya'airillah, ya, masjid termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, wa innaha, maka sungguhnya itu min taqwal qulubi, datangnya dari ketakwaan hati, ya. Orang yang mengagungkan syiar Allah, maka datangnya itu dari karena ketakwaan hatinya. Kalau hatinya nggak ada ketakwaan, ya nggak bisa, ya, rada susah buat mau mensyiarkan syiarnya Allah, mengagungkan syiarnya Allah, begitu. Jadi timbulnya, ya, rasa mengagungkan kepada syiar-syiarnya Allah, ya, dari sebab atau dari karena ketakwaan hatinya.
Makanya kalau kita pengen bisa jadi orang ya yang mau mengagungkan syiar-syiarnya Allah, ya jadikan hati kita hati yang bertakwa, gitu ya, hati yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan siapa orang yang mengagungkan hurumatillah, yakni perkara yang terhormat bagi Allah, ya, perkara-perkara yang terhormat, yang dihormatin dari sisi Allah, ya termasuk masjid, ya termasuk masjid. Jadi masjid itu ya tempat di mana di situ diagungkan nama Allah. Masjid itu termasuk syairillah, syiarnya Allah. Masjid juga termasuk bagian-bagian yang terhormat di sisi Allah. Bahkan disebut Baitullah, ya, bait, ya, disanakan sama Allah Baitullah, gitu, masjid, ya. Maka siapa yang mengagungkan ya perkara yang dihormati yang diagungkan bagi Allah, fahuwa, maka perkara itu khairun lahu, adalah kebaikan bagi dirinya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jangan khawatir sia-sia, nggak sia-sia, semuanya Allah Ta'ala nilai dengan penilaian yang baik, ya, semuanya Allah nilai dengan penilaian yang baik, gitu. Seumpama masjid yang memakmurkan masjid, yang ikut sholat di masjid, yang azan di masjid, yang jadi imam di masjid, yang jadi makmum di masjid, apalagi kira-kira? Yang suka bersih-bersih masjid, yang masukin kotak amal dalam masjid. Kalau yang numpang ngecas handphone di masjid masuk. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid, gitu. Maka terpastikan perbuatan tersebut datang min taqwal qulub, dari ketakwaan hatinya, ya, datang dari ketakwaan hatinya. Dan pasti di sisi Allah Ta'ala itu merupakan satu kebaikan yang tidak tersia-siakan. Dan khawatir, ya, yang rapiin sendal masjid, yang suka nyapuin masjid, kadang dia punya rasa pengen ngenakin jamaah, disiapin air di masjid buat minum jamaah, begitu. Nanti kadang waktu ada rezeki lebih, diajak orang yang pada di masjid, diajak makan, begitu, ya, enakin perutnya. Jadi biar rohani dan jasmaninya dapat semuanya, begitu. Semuanya, jangan khawatir, tidak ada yang tersia-siakan dalam kebaikannya, inda rabbihi, di sisi Allah Ta'ala, tidak ada. Wa ruwaina an Buraidata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bunniyatil masajidu lima bunyat lahu, rawahu Muslimun, kala fil adhkar. Dan telah diriwayatkan kepada kami an Buraidata, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bunniyatil masajidu lima bunyat lahu, hanya saja dibangun masjid itu untuk perkara, ya, atau untuk tujuan bunyat lahu, ya, dibangun masjid baginya. Jadi masjid itu dibangun ya sesuai dengan tujuan dibangunnya masjid. Apa tujuan dibangunnya masjid? Ibadah. Makanya perkara-perkara yang bukan ibadat, apalagi terlarang menurut syariat, gitu. Bukan ibadat dan terlarang menurut syariat, maka nggak boleh di masjid, gitu, ya, nggak boleh.
Jadi masjid buat ibadat aja, jangan buat yang lain-lain yang di luar perkara syariat gitu. Ya kita pikirin lah gitu ya. Artinya ini kan termasuk dari man yu'azzim, orang yang mengagungkan masjid tuh. Jadi jadikan masjid ya sebagaimana fungsinya, tujuannya di bangun masjid itu bagaimana. Berarti kalau orang dagang di masjid boleh? Hah? Nggak boleh ya, karena masjid bukan tempat dagang tapi tempat ibadah. Malah nama Nabi itu dicela-cela orang yang dagang di masjid. Kalau ada orang dagang di masjid, kata Nabi, bilangin sama dia, la arbahullah, la arbahullah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih untung. Bahasa kasarnya gini ya, mudah-mudahan lo rugi lo gitu. Ya, mudah-mudahan rugi. Dulu ada sahabat tuh, dia nyariin ontaknya dalam masjid. Nyari ontaknya dalam masjid gitu. Sama Nabi dibilangin gini, la raddakallahu dallata, mudah-mudahan Allah nggak kasih ketemu barang lu gitu. Jadi suruh nyumpahin katanya, mudah-mudahan nggak ketemu gitu. Mudah-mudahan nggak ketemu, la raddakallahu dallata, mudahan Allah kasih ketemu gitu. Makanya kalau ada orang cari-cari barang dalam masjid tuh ya menurut syariat termasuk perbuatan yang kurang cakep. Ya gitu, pakai umuman lagi di masjid, barang hilang di masjid, nah, itu kurang cakep gitu ya. Ya bukan berarti kalau kita barang hilang di masjid itu diam-diam aja, enggak, cuman jangan pengumuman dah. Jadi iya, sebab kalau kita ngomong orang tuh orang yang tahu kehilangan barang kita, bukan suruh bantu nyari, suruh nyumpahin biar ketemu gitu kan, kagak enak gitu ya. Ada orang dagang nih di masjid, bukan doain biar untung, doain biar apa? Biar rugi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih untung gitu. Karena masjid tempat ibadat, ya tempat ibadat. Kalau masjid buat rebak-rebakan, boleh nggak? Ya asal nggak ganggu yang lain gitu ya. Rebakan mau di tengah lagi, ya, minggir gak mau. Nah, jadi dibangun masjid itu ya karena tujuan dibangunnya masjid. Tujuannya apa? Ibadat, buat ibadat. Ya, buat mensyiarkan agama boleh. Buat kepentingan dunia jangan. Ya. Ada orang mana nggak bisa terlepas dari masjid, nggak bisa ketinggalan masjid, begitu. Maksudnya, ya akhirnya tinggal di masjid, terus ya baca handphone di masjid, ngaji motor di masjid, gitu, bukan kayak begitu. Ya mau makan masjid itu, ya dalam urusan ibadah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan tersebut oleh Imam Muslim, ya ada sahihnya, ya kata Ibnu Nawawi. Yang demikian itu kata fil Adhkari, ya dalam kitab Al-Adhkari Imam Nawawi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Ya, rawahu Abu Nuaimin an Salmana bisnadin la'ifin, lakin lahu syawahidun. Ai faqulu muslimin lahu fihi haqqun gitu ya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin, masjid itu adalah rumah tiap mukmin. Ya, masjid itu adalah rumahnya tiap-tiap orang mukmin, orang beriman tuh rumah di masjid. Rumahnya di masjid. Gitu ya, rumahnya di masjid, bukan berarti suruh tinggal di masjid, bukan ya.
Masjid itu rumah tiap-tiap orang mukmin gitu. Tiap mukmin punya hak buat masuk ke dalam masjid. Tapi ingat tadi tujuan ya, masjid itu dibangun buat apa? Ibadah, buat ibadah, buat ibadah. Kan utang-utangnya kata baitu kuli mukminin, pada pulang ke rumahnya rapiin baju, masukin tas, iya dia ke masjid ya, ambil bagian pojokan terus lalu pulang-pulang. Oh kan ya, orang yang etikaf di masjid aja mesti ada tata caranya, ada etikanya. Yang etikaf tuh ya, etikaf boleh etikaf nginep di masjid boleh nggak? Boleh, boleh ya, nginep di masjid niatnya etikaf jadi ibadah aja pahala. Kayak gitu duduk di masjid sekarang nih, niatin etikaf nih, makanya sampai kita belum keluar masjid masih dapat malah etikaf kita begitu. Tapi tetap menjaga etika ya, etika adab-adab kita dengan masjid. Rawahu Abu Nuaimin, telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Abu Nuaim an Salman, daripada Imam Salman bisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Lakin akan tetapi lahu baginya, yakni bagi hadis tersebut syawahidu ya, syawahid, ada syawahidnya ya. Syawahid itu ada pantauan ya, ada fokusnya. Ay yakni faqullu muslimin lahu fihi hakun, maka tiap-tiap muslim baginya, yakni bagi dirinya, fihi dalam masjid itu hakun, punya hak ya. Tiap muslim punya hak masjid, masuk masjid. Ngapain? Sholat, ya boleh sholat begitu. Nanti mau ngapain? Mau sholat. Nanti muslim bukan? Muslim, Islam. Ya Islam dong. Islam apaan? Oh sebagai Islam apaan? Ya masuk masjid, tiap muslim punya hak masuk ke dalam masjid. Yang penting buat apa? Ibadah, buat ibadah. Ya, buat ibadah. Buat ibadah. Qala Al-Munawi, telah berkata Imam Munawi, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dikatakan kullu taqiyin ya. Jadi bukan lagi muslim, bukan lagi mukmin, tapi kullu taqiyin. Tiap masjid itu hak bagi tiap orang yang bertakwa. Lakin akan tetapi la yushghiluhu bi ghairi ma bunya lahu. Ya, afada dzalika Al-Azizi. Akan tetapi ya, pada saat dikatakan hak masjid itu haknya orang Islam, masjid itu haknya orang mukmin, haknya masjid itu haknya orang takwa, orang taqi yang takut sama Allah Ta'ala. Tapi ingat dikata ya, la yushghiluhu bi ghairi ma bunya lahu, yakni tidaklah menyibukkan kepada orang tersebut pada saat masuk dalam masjid bi ghairi ma bunya lahu, dengan selain apa yang dituju pada dibangunnya masjid itu. Artinya enggak keluar dari tujuan dibangunnya masjid. Kalau dia masuk ke masjid karena orang Islam, merasa orang Islam punya hak di masjid, terus di masjid dia melakukan hal-hal yang bukan dari tujuan dibangunnya masjid, nggak termasuk yang kayak begitu. Dimarahin boleh nggak? Boleh. Boleh dimarahin begitu, boleh, boleh. Apa dzalika, telah berikan faedah yang demikian Al-Azizi oleh Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Ya, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu ngelihat orang laki-laki. Ya, apabila kamu ngelihat seorang laki-laki. Ngapain? Mulazimal masjidi, itu orang laki-laki melazimkan dirinya di masjid. Melazimkan dirinya di masjid. Gimana kira-kira melazimkan diri? Betah di masjid, betah gitu, di masjid betah. Ya kita lihatin, pagi ada di masjid, siang ada di masjid, sholat asar ada di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid, hati tengah malam ada di masjid, gitu. Ya. Namanya mulazim tuh melazimkan dirinya dengan masjid. Di masjid bagus, begitu.
Malahan kita kalau ngelihat ada orang yang model begitu, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah oleh kamu kepada orang tersebut bil iman, dengan keimanan. Kita mesti gini, orang beriman tuh begitu ya, orang beriman tuh bukan malah jangan-jangan dia maling, bukan begitu. Kalau ada orang yang melazimkan diri di masjid, maka persaksikan olehmu bagi orang tersebut bil iman, dengan keimanan. Begitu. Sebab orang yang betah di masjid tidaklah dia melainkan orang mukmin, orang beriman. Orang beriman itu di masjid betah. Ya. Al mukminu fil masjid dikatakan. Orang mukmin dalam masjid itu kasamaki fil ma, seperti ikan dalam air. Kira-kira ikan dalam air betah nggak? Tuh orang mukmin dalam masjid. Ya. Orang mukmin dalam masjid itu laksana ikan dalam air. Ada nggak ikan minyak pengelan keluar dari air? Ada. Begitu. Wal munafiku fil masjidi, sedangkan orang munafik dalam masjid katairi fil qafas, itu seperti burung dalam sangkar. Kira-kira burung dalam sangkar betah nggak? Enggak, dia cari celah di mana dia bisa kabur, dia kabur gitu. Atau orang munafik dalam masjid begitu. Berarti betah nggak? Kagak betah. Makanya hati-hati orang yang nggak betah di masjid tapi dia ngakunya mukmin, ditanya-tanya tuh kemukminannya bener nggak? Dia mukmin tapi yang masjid kayaknya gelisah banget. Mau masjid kayaknya nggak betah banget. Yang masjid kayaknya dia resek banget, begitu. Ya, timbang speaker masjid ada protes begitu. Kayaknya alergi masjid itu, tapi ngakunya mukmin. Udah tanda tanya tuh, bener kan dia mukmin? Gitu, ya. Jadi orang mukmin di dalam masjid itu kayak ikan dalam air, yang artinya betah. Orang munafik dalam masjid kayak burung dalam sangkar, nggak betah. Burung tuh kapan waktu dia bisa keluar dari sangkar, dia pasti keluar karena nggak betahnya, ya, gelisah gitu ya, gelisah. Mudah-mudahan kita orang termasuk orang yang betah dalam masjid, ya, sehingga ternyatakan kemukminan kita. Ai iqta'u lahu bihi, ya, putuskanlah olehmu baginya, yakni bagi orang yang melazimkan diri di masjid itu, bihi, yakni bil iman, dengan iman. Orang beriman, orang beriman begitu. Kita sih nggak usah curiga, ya, waspada boleh. Waspada itu kan kepada diri sendiri, ya. Sama orang nggak usah curiga, udah di masjid mulu, ada jangan ngincar kotak amal, ya, nggak usah begitu. Kita waspada, boleh, curiganya jangan. Orang bayang dicurigain, gitu. Ya, orang dikir curigain, waspada aja. Ya. Ya. Fa inna syahadata qaulu sadrin ala muwata'atil qalbi al-lisana, ya, ala sabilil qat'i. Karena sungguhnya syahadah, ya, persaksian kita, gitu ya, kita kan saksikan dia, persaksikan olehmu orang yang lazimkan dirinya di masjid itu mukmin, maka kesaksian kita, ya, itu qaulu sadrin, ucapan dada, ya, ucapan dada. Ya, dada kita kan nggak usah ngomong, ya, nggak usah ngomong, tapi dada kita nih, hati kita nih, ya, dia bisa bicara, cuman bukan dengan ucapan yang ada suaranya, tapi ada, bisa ngomong dada kita. Maka kesaksian itu dikatakan qaulu sadrin ala muwata'atil qalbi al-lisana,
Jadi persaksian itu adalah ucapan hati atau ucapan dada kita ala muwata'atil qalbi, di atas kesesuaian muwata'ah ya. Muwata' itu kesesuaian gitu, sejalannya hati kita al-lisana dengan lisan kita. Nah, itu persaksian namanya. Ya, persaksian itu kesepakatan antara hati dan lisan kita, ya, kesepakatan kesesuaian antara hati dan lisan kita ala sabilil qat'i, di atas jalan kepastian. Begitulah, emang begitu adanya, makanya adanya persaksian. Jadi nggak di mulut doang, tapi hati menyepakati, ya, dia orang baik, dia orang mukmin, dia orang beriman, gitu. Itu namanya penyaksian tuh begitu, ya. Saya bersaksi bahwasanya, kan gitu lah. Nah, itu bukan sekedar di lisan, tapi itu merupakan ungkapan hati yang sejalan dengan lisan, gitu. Namanya persaksian. Ya. Wa fi riwayati Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim ya, Hakim ya, riwayat Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Fa inna Allaha yaqulu innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya. Wa hadza haditsun sahihun. Dan dalam suatu riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dikatakan dalam riwayat tersebut, idza ra'aitumur rajula, apabila engkau melihat akan laki-laki ya'tadul masjidah, yang dia membiasakan dirinya di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka ya persaksikanlah oleh kamu sekalian kepadanya, yakni kepada orang yang membiasakan dirinya di masjid itu bil iman, dengan keimanan. Iman, orang beriman, orang mukmin, gitu ya, orang mukmin, begitu. Ini berlaku buat siapa aja ya. Kalau kita ngelihat orang membiasakan diri di masjid, udah persaksikan sama kita, buat orang tersebut bil iman, dengan keimanan, orang mukmin ada ya, orang mukmin, gitu, orang mukmin. Seandainya kita orangnya nih yang melazimkan diri di masjid, ingat, jaga adab-adab kita di masjid itu, ya, jaga adab-adab kita di masjid. Makanya orang masuk masjid aja ada tahiyatnya, ada nggak? Ada, tahiyatul masjid, membayang 2 rakaat, karena tinggi kehormatan masjid, gitu ya, tinggi kehormatan masjid. Bahkan seandainya orang yang terhalangin buat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, terhalangin, tapi dia masuk masjid, Islamnya bukan orang yang janabat ya, jual janabat kagak boleh. Itu masih dianjurkan kita buat baca al-baqiyatus shalihah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dikatakan 4 kali baca tuh, buat ngegantiin sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, begitu. Saking mulianya masjid. Nah, kita lagi janabat masuk masjid, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena keagungan masjid, ya. Kecuali dilewat doang, masuk satu pintu, keluar pintu yang lain, itu dalam syariat masih boleh. Tapi kalau diem nggak boleh, duduk nggak boleh. Bahkan itu makna masuk dari pintu satu keluar pintu yang lain, seandainya dia masuk dari pintu yang sama
Gak berhenti, keluar lagi di yang sama, segitunya nggak boleh. Dia kata itu diem namanya, gitu. Saking mulianya masjid. Illa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi itu dalam keadaan janabatnya beliau itu boleh dan halal masuk ke dalam masjid. Kenapa? Ini khususiyah. Ya, khususiyah ini berarti terkhusus buat Nabi doang, yang lain kagak. Kan dikatakan li anna dzatan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu min dzatil masjid. Karena bahwasanya zat yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamu, terlebih agung, terlebih mulia min dzatil masjid, daripada zat masjid itu sendiri. Masjid kan mulia nih, agung. Zatnya Nabi lebih agung. Begitu. Khususiyah Nabi. Gitu. Kalau kita musola mendingan musola dari kita sih. Amal langgar majelis masih mendingan langgar masjid. Kenapa majelis daripada diri kita? Kalau kita enggak, tapi kalau Nabi mulia. Ya, Nabi itu mulia. Ini termasuk khususiyah Nabi. Makanya jangan masjid tempat kita, hatta Masjidil Haram lagi, yang timbangan satu kali sholat di situ seperti 100.000 kali sholat tempat yang lain. Itu zatnya Nabi masih terlebih mulia. Gitu. Ini khususnya. Makanya kita hati-hati. Ya, kalau umpama urusan masjid, jaga adab-adab kita. Kalau jadi pengurus masjid, jadi pengurus masjid yang amanat, ikhlas, itu luar biasa, ikhlas. Iya. Kalau jadi pengurus masjid gerendengan boleh nggak? Ya boleh deh, cuman kurang utamaannya gitu, ya, kurang keikhlasannya. Kadang-kadang kan bab gerendengan juga banyak cabangnya, ya. Kan ada bab khusus tuh ya di fikih tuh, bab gerendengan. Ya, takutnya bukan apa, cuman kurang fadilahnya. Mestinya kita dapat ponten 100, ternyata cuman di ponten 10, cuman di ponten 5 dari 100, kan cuman kecil banget, sayang gitu ya, sayang. Makanya ya jaga betul lah segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid, karena masjid itu min sya'airillah, termasuk daripada syiar-syiarnya Allah Ta'ala, gitu ya, gitu. Iya, dulu saya ingat tuh zaman-zaman kecil tuh, ya ini sih artinya mungkin banyak pendapat gitu ya, itu sampai buat darbudufuf gitu, main pukul robana aja dulu. Saya kecil tuh nggak ada masjid, di teras pelataran masjid begitu ya, nggak ada masjid begitu. Oh, sekarang gitar masuk masjid, apalagi boleh masuk masjid, itu ya kurang cakep gitu ya, kurang cakep. Dalam masjid kalau di pelataran segala macam ya, itu nggak mengganggu kegiatan ibadat. Ini kan banyak pendapat gitu ya, cuman yang saya lihat zaman kecil tuh begitu ya, zaman kecil tuh begitu. Mana tadi itu? Ya, fa innallaha yaqulu, karena sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, hanya saja ya, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu siapa? Man amana billah, yakni orang yang beriman kepada Allah. Makanya nggak ada orang yang bisa memakmurkan masjid melainkan orang itu orang yang beriman, mukmin. Makanya kalau kita ada lihat orang membiasakan dirinya di masjid, ada orang yang memulazamahkan dirinya di masjid, maka persaksikanlah olehmu kepada orang tersebut bil iman, dengan keimanan mukmin, gitu ya. Kenapa? Karena dianggap orang yang melazimkan diri di masjid, berkhidmat di masjid, itu orang mukmin, orang yang memakmurkan masjid. Dan tidaklah orang yang bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah. Ya, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang dipersaksikan dengan keimanan. Ya, amin ya rabbal alamin.
hadza haditsun sahihun, dan ini hadis sahih, ya. Wa fi riwayatin yata'ahadul masjidah, ya, wal muradu bi'tiyadil masajidi ayakuna qalbuhu mu'allaqan biha mundu yakhruju minha ila ayyauda ilaiha, ya. Dan dalam satu riwayat dikata yata'ahadul masjidah, ini orang yang bikin perjanjian dengan masjid, ya, orang yang bikin perjanjian kepada masjid. Orang janjian begini, kayak orang nikah, ya, orang nikah tuh, kalau di nikah kan suami itu dia siap bertanggung jawab kepada bininya, sudah perjanjian namanya, ya. Maka orang yang dikata makmurkan masjid itu orang yang udah begitu masjid, saya bakal khidmat sama masjid, saya bakal rawat sama masjid, gitu, ya. Saya bakal rawat masjid ini, saya bakal pelihara masjid ini, saya bakal ibadah di masjid, saya nggak mau tinggalin sholat 5 waktu di masjid, saya mau ambil berjamaah di masjid. Itu namanya ya ta'ahadul masjid, ya. Orang yang udah bikin janji sama masjid itu, ya, janji dengan dirinya kepada masjid. Wal muradu, dan yang dimaksud bi'tiyadil masajidah, ya, i'tiyad gitu, ya. Tadi kan dari ya'tadu tuh, ya, ya'tadu, yang membiasakan diri di masjid. Siapa orang yang, ya, apabila kau melihat orang ya'tadul masjidah, kan itu membiasakan diri di masjid. Apa maknanya? Wal muradu bi'tiyadi, dan yang dimaksud dengan i'tiyad, ya, nih, membiasakan diri di masjid itu bagaimana? Ayakuna qalbuhu adalah, ya, orang yang hatinya mu'allaqan, terikat biha dengan masjid, mundu yakhruju minha, sejak dia keluar dari masjid, ila ayyauda ilaiha, sampai dia balik lagi kembali ke masjid. Hatinya itu kepikiran masjid mulu, gitu. Kalau udah habis sholat nih, udah berdoa, kan pulang tuh, itu yang nanti waktu sholat yang berikutnya, karena dia pengen ke masjid lagi, gitu. Dia pengen ke masjid lagi buat ibadat, ya, buat ibadat. Bukan timbangkannya ademnya, dinginnya, ya. Kenapa ente pengen ke masjid mulu? Enak di masjid, paginya baik, gitu, ya. Bukan begitu, ya, tapi pengen ibadah, gitu, ya, ibadah. Wa naqala ba'duhum, dan telah menukil sebagian mereka para ulama anin Nawawi, daripada Imam Nawawi, ayani ayakuna syadidal hubbi laha wal mulazamati lil jama'ati fiha, ya, walaysa ma'naha dawamul qu'udi fiha kata afadal azizi, ya. Dan telah menukil sebagian ulama daripada Imam Nawawi bahwasanya ayakuna, bahwa ada orang tersebut tuh yang dikatakan orang yang membiasakan dirinya dengan masjid, mulazamahkan diri dengan masjid, ayakuna syadidal hubbi laha, bahwa ada orang tersebut itu syadidal hubbi, yakni kecintaannya besar, ya, kecintaannya besar. Buat apa? Sama masjid, gitu. Sama masjid cintanya besar, begitu. Kalau ada orang ngacoin masjid, marah paling duluan, ya. Nggak ada orang ngaco di masjid, biarin dah, nggak ada gitunya, marahnya, gitu. Itu namanya orang yang cinta, ya. Kayak kita cinta sama bini kita, sama anak kita. Tahu-tahu ada orang gangguin anak bini kita, marah nggak? Marah nggak? Marah apa diem aja? Apa kita bilang biarin dah, begitu. Kalau yang pakai biarin dah, kagak cinta namanya, ya. Kalau cinta jangan kan diganggu sampai dipegang, diliatin doang. Lu ngapain liatin bini gua, begitu. Nah, itu namanya cinta, begitu. Nggak diem, ya, nggak diem.
ya, wal mulazamati, dan besar atau kesangatan mulazamahnya lil jamaati fiha, untuk berjamaah dalam masjid. Ya, itu namanya orang yang membiasakan diri di masjid, itu rasa cinta sama masjidnya besar, mulazamah untuk berjamaah di masjidnya besar, gitu. Walaysa ma'nahu, dan bukanlah maknanya membiasakan diri di masjid itu dawamul qu'udi fiha, cuman membiasakan duduk-duduk doang dalam masjid. Bukan yang begitu, duduk doang. Intinya apa? Anda lihatin sering ke masjid, wah enak duduk masjid, begitu. Emang nanti ngapain? Duduk aja yang depan tuh enak, tuh ada bangku panjang tuh ya, duduk itu enak. Bukan begitu. Tapi rasa cinta masjidnya besar, dan juga rasa pengen sholat berjamaahnya besar. Itu yang dimaksud tuh, ya, ya'tadul masjidah, ya, ya'tadul masajidah, orang yang membiasakan diri masjid itu yang begitu, karena kecintaan masjid besar. Rasa pengen berjamaahnya di masjid besar, itu bukan timbang buat orang yang datang ke masjid duduk-duduk doang, gitu, cuma numpang ngadem amir rebaan doang, bukan, itu nggak masuk gitu. Masjid rebahan doang nggak masuk, ya, nggak masuk orang yang membiasakan diri masjid. Tapi orang yang membiasakan diri di masjid yang tadi, karena emang rasa cinta sama masjidnya besar, ya, syadidal hubbi, dan juga syadidal mulazamati bil jamaati, karena besar sangat rasa melazimkan untuk berjamaah di dalam masjidnya besar, gitu ya. Bukan lawamul qut, bukan orang yang membiasakan duduk-duduk doang fiha dalam masjid, bukan, ya. Kada yang demikian afadal azizi, telah memberikan faedah oleh Imam Al-Azizi. Makanya ingat, ada adabnya ke masjid itu, biar kata kita bolak-balik masuk masjid, keluar masjid, segala macam, itu ada tahiyat masjidnya, begitu, ya, ada tahiyat masjidnya, karena agungnya masjid, jangan dimarangin, ya. Kalau seandainya kelewatan sholat rakatnya, jangan sampai ketinggalan al-baqiyatus sholihahnya, gitu, tetap kerjain walaupun sunnah, ya, karena ditinggalkan juga nggak dosa, cuman mengurangin daripada nilai yang ada buat diri kita, kosong, gitu ya. Orang kalau meninggalkan sunnah dosa nggak? Kagak dosa, cuman kurang, maunya kurang, gitu ya. Gitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Masyaallah. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab.